Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, bahkan ada hambanya Bapak Peter Iriawan dari luar negeri ya. Tuhan menolong kita, memberkati. Dan pagi hari ini kita bersyukur, kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan ya, yang mengikuti rangkaian doa pagi. Dan juga dari Banyuwangi, Bu Maria, Tuhan berkati, Tuhan tolong kita semua dan juga jemaat yang ada di Bali ya. Hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan dari Yeremia pasal yang 14 ya. Yeremia pasal 14 kita melihat bahwa peristiwanya di situ ada kemarau panjang sehingga semua menderita, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Umat itu kemudian umat itu berdoa meminta kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mau mendengar lagi doa mereka. Jelas ada alasannya ya. Nah, di ayat 7 berkata begini, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan. Oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, doanya, betul Tuhan, kami sudah berdosa. Nenek moyang kami berdosa, bangsa ini berdosa, bahkan murtad. Ya, kami menyadarinya. Nah, tapi persoalannya Bapak Ibu, mereka tidak mau bertobat sungguh-sungguh, dan itu Tuhan tahu. Ya, nah kemudian Nabi Yeremia berkata, dan umat yang lain juga berkata, kan katanya sih nggak akan ada hukuman. Nah, ternyata ada nabi palsu ya, nabi yang membohongi mereka. Nah, kita melihat di sini ya, waktu Yeremia berdoa, Tuhan katakan sama seperti ayat-ayat kemarin, pasal kemarin yang kita sudah baca, bahwa memang Tuhan tidak mau mendengar doa mereka dan minta supaya Yeremia nggak usah lagi berdoa, memohon berkat kepada bangsa itu. Nah, diulang lagi di sini di ayat 11. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang, dan kelaparan tidak akan menimpa kamu. Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Ya, ada para nabi berkata kepada umat itu, nggak ada ya penghukuman itu, ya nggak ada kelaparan itu, nggak ada perang, pokoknya malapetaka tidak akan menimpa kalian lah. Pokoknya kalian semua umat ini, bangsa ini akan diberkati Tuhan, ada damai. Wah, ini suara nabi, tapi nabi yang mana ini yang berbicara ya? Nah, ayat 14, jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata ya perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Hukuman bagi para nabi, nabi-nabi palsu, mereka bilang gak ada perang, gak ada penyakit sampar, semua akan damai, tenang aja. Nah, ini bahayanya perkataan nabi palsu yang membuat umat itu nanti kecewa karena mereka percaya kepada apa yang dikatakan nabi palsu. Hati-hati kita saat ini ya.
pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, ya bekerja saat ini, ya melihat penglihatan-penglihatan yang tidak daripada Tuhan, ya kemudian dia mengatasnamakan Tuhan. Nah, ayat 16, dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Jadi umat ini tidak bertobat, ya. Oke, mereka sadar. Kadang-kadang begini yang terjadi Bapak Ibu. Ketika kita mengalami penderitaan, kesusahan, baru teriak sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, aku sadar aku berdosa. Ya, tetapi sebenarnya kesadaran untuk bertobat nggak ada. Jadi setelah lolos daripada maut itu ya lakukan lagi kejahatan. Nah, itu sudah berkali-kali terjadi bagi umat ini. Nah, kan mereka menyadari dosa mereka insaf, kira-kira begitu ya. Tetapi sebenarnya enggak menginsaf ya, enggak menyadari dosa mereka. Hanya mereka tidak mau ya menerima penderitaan itu gitu loh. Ya, jadi dengan berkata kami sadar, ya Tuhan katakan mereka enggak sadar. Mereka tetap melakukan kejahatan mereka. Jadi Tuhan bicara kepada Nabi Yeremia untuk tidak memohon berkat lagi kepada bangsa Yehuda, ya karena mereka akan ditumpas, ya. Tetapi persoalan di situ kita melihat bahwa ada para nabi. Nah, ini para nabi siapa? Rupanya para nabi yang bernubuat palsu. Nah, ini bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan akan ada penghukuman, ya Nabi Yeremia sebelumnya sudah berseru-seru tentang itu, tapi para nabi palsu berkata enggak ada. Tuhan kan baik, Tuhan mengasihi kok. Ya kita umat pilihan kok. Jadi perang itu enggak bakalan ada. Penyakit sampar enggak akan ada, ya. Penghukuman itu enggak ada. Tetapi ketika terjadi kemarau panjang, kelaparan, baru mereka teriak. Loh, katanya kan enggak ada kelaparan, kok ini ada, gimana sih Tuhan ini? Nah, jadi seolah-olah semua kemudian menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan katakan enggak, itu nabi palsu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati ketika kita mendengar seseorang berbicara atas nama Tuhan. Lihat, adakah kebenaran itu sesuai dengan firman Allah tidak yang disampaikan? Mereka akan berkata, ini benar, aku dengar suara Tuhan, aku dengar sendiri, aku melihat, ya Tuhan berbicara kepadaku. Nah, tetapi persoalannya adalah apakah yang dia dengar, yang dia lihat sesuai tidak dengan firman Allah? Nah, apa benar Tuhan mengutus dia untuk menyampaikan ya peristiwa-peristiwa yang akan terjadi itu? Nah, hati-hati ya. Tetapi ada banyak orang yang tertipu, ya tergoda, terpesona ya dengan pelayanan para nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang seolah-olah berkata semua baik, semua tenang, damai gitu ya. Nah, dalam peristiwa pelayanan Yeremia seperti itu, para nabi itu berkata nggak ada perang. Akhirnya ketika ya terjadi kelaparan itu, perang itu betapa menyedihkan bagi umat Yehuda, kecewa mereka. Tetapi Tuhan katakan ini karena kalian mau mendengar suara nabi palsu. Sebenarnya Tuhan tidak mengutus mereka, tapi mereka yang melakukan sendiri ya. Nabi-nabi palsu dikatakan ya mereka bernubuat demi namaku padahal aku tidak mengutus mereka ya, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Nah, para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Jadi hukuman nabi palsu adalah mati. Nah, bagaimana dengan yang mendengarkan? Ya juga mengalami kematian karena mendengar yang tidak benar. Jadi jangan sampai kita mau mendengar yang tidak benar. Jangan mau disesatkan lah, kira-kira begitu. Nah, dalam perjalanan hidup kita saat ini, ada nggak pengajar-pengajar sesat? Ya ada, firman Tuhan katakan waspada. Pengajar-pengajar sesat justru semakin gencar ya.
Ya ada beberapa berita kita dengar bahwa akan ada pengajar-pengajar yang luar biasa memang melakukan sesuatu yang hebat, bahkan bisa buat mujizat. Tetapi bukan dari Tuhan loh, hati-hati. Bukan dari Tuhan. Jadi perlu ya digumuli lagi, perlu diseleksi. Ya, jangan sembarangan mengikuti satu pengajaran. Jika pengajaran itu ya ternyata membawa kita jauh daripada Tuhan, daripada Yesus, akhirnya kita tidak menyembah Yesus, itu berbahaya. Tinggalkan aja pengajaran itu. Ya, sebab pengajaran itu sedang menyeret kita ya untuk jauh daripada Tuhan. Jadi kalau ada suara yang mengatakan atas nama kebenaran, atas nama nabi atau dia seorang nabi yang benar, hamba Allah yang benar, dia berkata seperti itu. Tapi lihat isi pembicaraannya. Ya, kalau ajaran-ajarannya ya tidak sesuai dengan firman Allah, wah tinggalkan aja. Nah, apakah ada? Oh, ada, banyak sekali. Ya, hati-hati. Ya. Yang akhirnya perhatikan semua nanti arahnya adalah ya salah satu ya saya menyampaikan kita akhirnya tidak menyembah Yesus, ya, tidak percaya kepada Yesus. Nah, itu bahayanya di situ. Padahal Yesus kan Tuhan. Nah, kita harus berseru di dalam nama Yesus. Tetapi ajaran itu akan berkata, enggak perlu berseru dalam nama Yesus. Ya, dalam nama siapa? Ya nama-nama yang lain lah. Bahaya, bahaya. Saya mau berkata tetap percaya kepada Yesus. Yesus Tuhan dapat dibuktikan ya melalui pengalaman hidup kita hari lepas hari. Ya, berseru di dalam nama Yesus. Ya, mengusir setan dalam nama Yesus. Ya, itu kan terbukti ya. Ketika kita berdoa di dalam nama Yesus. Kenapa kita harus ragu-ragu lagi tentang nama itu, tentang pribadi daripada Tuhan Yesus. Nah, inti dari pengajaran nabi palsu adalah tidak percaya kepada apa yang dinyatakan di dalam firman Allah. Jadi untuk kita tahu bahwa nabi ini palsu atau tidak, kita pelajari firman dong. Pelajarin Alkitab, pelajarin ya, baca. Manakala kita melihat ini ajarannya ini melenceng deh, nggak sesuai dengan firman, jangan ikuti, jangan ladeni. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap percaya kepada Allah. Ya, renungkan firman itu siang dan malam. Amin. Kita belajar firman Allah. Ya, itu saja. Ya, jangan terlalu ya senang dengan hal-hal yang spektakuler gitu loh. Ini masalah kita di sini. Salah satunya adalah kalau seseorang buat sesuatu yang wow, luar biasa gitu ya. Wah, ini dia. Oh, ada yang cerita tentang penglihatan yang wow, luar biasa. Oh, ini dia. Tidak perlu. Ya, kalaupun Tuhan berikan pengalaman spiritual bagi kita hal-hal seperti itu, ya puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bisa saja ya, kita mengalami sesuatu ya pernyataan dari Tuhan. Tapi semuanya harus sesuai dengan firman Allah. Kalau tidak sesuai dengan firman Allah, berarti bukan dari Allah dong. Jelas. Allah tidak akan mungkin menyatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang difirmankannya. Jadi kita harus mengikuti firman Allah. Amin. Ikuti firman Allah. Katakan satu dengan yang lain. Ikuti firman Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.